Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini ba'da salati tarawih, seperti biasa kita melanjutkan kajian setelah salat tarawih, yang mana pada kesempatan malam ini hari Selasa malam Rabu, malam ke-12 dari bulan Ramadan, Lailah Isna Asyar min syahri Ramadan alaf arba'umi'ah sita wa arba'un, bertepatan dengan 11 Maret 2025. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memudahkan kepada kita melaksanakan salat tarawih setelah salat isya. Maka berapa dari manusia yang Allah tidak izinkan untuk melaksanakan peribadatan kepadanya. Maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat ini agar Allah melanggengkan kemudahan dalam peribadatan ini sesuai dengan ucapannya, la in syakartum la azidannakum. Maka sebelum kita masuk kepada kitab Riyadhus Shalihin dari bab taubah, dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bab taubah. Qala Allah Ta'ala, "Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Qala Ta'ala, "Wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi." Qala Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha." An radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah." Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah." Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, bab taubah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthar min 70 marrah." Rawahu al-Bukhari. Bismillah. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa qala ta'ala fi kitabihil karim, "Tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Wa qala ta'ala, "Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi." Wa qala ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha." Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthara min 70 marrah." Bismillah. Qala al-mu'allif an-Nawawi rahimahullah fi Riyadhus Shalihin fi kitabi aw fil bab taubah. Wa qad intahayna min tafsir taubah wa hukmuhu wajib kama marra ma'ana minal adillah al-Qur'aniyah wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Fatubu yufidu al-wujub, karena dia fi'lun amr, di ilmu usul memberikan makna wujub. Dan telah kita lewati bagaimana dua hadis yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadis Abi Hurairah selalu membasahi lisannya untuk beristighfar. Dan di riwayat Aghar al-Muzani 100 kali. Maka itu Nabi yang telah diampuni dosanya ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, yang diampuni dosanya yang lampau dan yang akan datang. Maka bagi kita lebih pantas untuk banyak beristighfar karena kita tidak lekang dari dosa, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Anas ibnu Malik dari jalan Ali ibni Mas'adah an Qatadah an Anas, sanadnya hasan,
kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seluruh manusia tidak lekang dari kesalahan. Maka kita ini selalu berdosa. Maka lebih pantas bagi kita untuk beristighfar dalam sehari mungkin lebih dari 100. Dan Nabi dulu yang diampuni dosa-dosanya selalu beristighfar. Disaksikan oleh para sahabat ada 100 kali, dalam majlis ada 70 kali dalam majlis. Maka bagaimana dia di rumahnya yang tidak diketahui oleh para sahabat? Maka ini cambuk bagi kita agar kita banyak melaksanakan al-istighfar. Kemudian kita masuk kepada hadis yang baru. Kita baca satu hadis saja dan insya Allah setelah itu kita membaca qiraah. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu anhu. Maka dari Anas ibnu Malik, yang mana Anas ibnu Malik digelari di sini khadimu Rasulillah, maka dia adalah pembantu Nabi. Maka pembantu jika dinisbatkan kepada orang biasa, pembantu rumah tangga, maka dia adalah perkara yang mungkin menghinakan. Namun di sini dia khadimu Rasul, pembantunya Nabi, maka menjadi suatu yang mulia. Seperti para pembantu, namun pembantu kerajaan, pembantu raja, pembantu presiden, maka ini mengangkat derajat dari pembantu. Maka khadimun Nabi, pembantunya Nabi, ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Anas. Dan Ummu Anas ma'ruf dengan Ummu Sulaim, yang mana dia datang kepada Nabi di saat Nabi baru datang ke Madinah. Maka dikatakan, ya Rasulullah, hada unais sagir, ini adalah Anas kecil, khudlak, ambil untuk kamu sebagai pembantumu. Maka di sini dari Ummu Anas sendiri yang berinisiatif. Dan yang kedua, Ummu Anas tidak meminta bayaran setiap bulan kecuali doa dari Nabi, dan ini adalah kecerdikan dari Ummu Anas sendiri. Fad'ulahu ya Rasulullah, doakan dia wahai Rasulullah. Tahu kalau nabinya itu doanya mustajab. Maka disebutkan di riwayat Muslim, Allahumma kathir amwalah wa kathir auladah wa tawil umroh. Maka wahai Allah, kata Nabi, banyakkan hartanya. Didoakan banyak harta dan banyak anaknya dan panjang umurnya. Maka di riwayat Muslim, Anas meriwayatkan hadis ini dari ucapan dia, menunjukkan bahwa ini doa dari Nabi dikabul. Apa kata Anas? Wallahi inna amwali lakathir. Lam di sini lam taukid, bahwa hartaku melimpah ruah. Maka Anas termasuk dari miliardernya para sahabat. Dan dia tinggal bukan di Madinah lagi, tinggal di Kufah. Maka Anas ibnu Malik dulu orang terkaya dari para sahabat. Wa inna waladi balago ila mi'ah wa isrun. Di saat dia berbicara umurnya sekitar 90 tahunan. Dan dia mengatakan anak-anakku 120 orang. Bagaimana bisa dia usia 90 dan anak-anaknya 120? Maka di sini menunjukkan bahwa dia mempunyai istri-istri yang banyak. Tentunya 4 istri yang resmi dan yang lainnya dari budak-budak yang pada zaman itu dihalalkan. Apalagi dia kaya raya. Maka membeli budak yang banyak dan setiap budak mempunyai anak-anak darinya. Dan tidak dihitung dari istrinya yang 4. Dan juga di zaman itu ada hukum jihad. Masih ada peperangan jihad dulu bersama Nabi. Dan perluasan dari daerah Islam di zaman Umar dan Utsman dan Ali jatuhnya, dan di zaman Muawiyah terutama jatuhnya Konstantinopel, jatuhnya dari kelompok-kelompok Romawi dan Nasoro, maka masuk ke pangkuan Islam dan banyak di sana
perempuan-perempuan dari mereka yang kalah perang di Islam tidak dibantai, di Islam tidak dibunuh, di Islam tidak diperkosa, dihinakan, tidak. Diambil sebagai tawanan perang dan dinikahi, diberikan perlindungan dan seterusnya. Maka itulah kenapa Anas mempunyai anak 120 padahal usianya 90 tahun. Maka ini menunjukkan doa Nabi anaknya banyak. Dan juga tentang usianya diriwayatkan oleh Humaid atau Wil, termasuk dari murid Anas yang paling kuat dan dia mudallis. Namun jika meriwayatkan dari Anas tidak berpengaruh. Maka berkata Humaid, inna Anas balagha fi umrihi mi'ah illa sanah. Bahwa Anas mempunyai usia 99 tahun. Lihat doa Nabi. 99 tahun bukan dalam keadaan sakit di atas kursi roda ataupun dalam keadaan di atas kasur, tidak. Dalam keadaan sehat. Maka ini doa dari Nabi yang mustajab. Diriwayatkan oleh Anas sendiri di riwayat Muslim. Kemudian disebutkan di dalam hadis, sekarang kita akan menerjemahkan hadis saja untuk mempersingkat waktu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lillahi afrahu bi taubati abdihi min ahadikum. Sesungguhnya bagi Allah itu lebih senang dengan taubatnya seorang hamba dari seseorang kalian. Saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falah. Lebih cinta Allah kepada seseorang yang bertaubat dari kemaksiatannya, terutama dari kufur yang menyebabkan dia kekal di api neraka, kemudian bertaubat menjadi masuk Islam dan masuk surga. Allah lebih senang dan lebih bahagia daripada orang yang kehilangan tunggangannya di padang pasir, kemudian mendapatkannya kembali. Di hadis al-muttafaqun alaih lafadznya seperti itu, bahwa Allah lebih mencintai kepada seorang kafir kemudian masuk Islam bertaubat, lebih senang kepada orang ini, lebih senangnya daripada orang yang kehilangan tunggangannya yang membawa air dan bekal di padang pasir, kemudian setelah itu mendapatkannya. Nah, di sini Allah lebih senang daripada orang ini, faham? Maka diriwayatkan oleh An-Nawawi di riwayat Imam Muslim yang lebih gamblang. Di sini faidah bagi kita. Jika nanti kalian membahas ilmu hadis, menulis kitab, maka ada beberapa riwayat yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, namun lafadznya pendek. Kemudian diriwayat berkesendirian Al-Bukhari atau berkesendirian Muslim, lafadznya lebih panjang. Maka ini dijadikan pendalilan, dimasukkan seperti Imam An-Nawawi di sini. Maka Imam An-Nawawi hanya menukil saja di Riyadhus Shalihin dari kitab-kitab yang sudah ada, terutama Al-Bukhari dan Muslim. Maka hadis yang muttafaqun alaih lafadznya dalam keadaan pendek, mukhtasar. Maka di sini dia meriwayatkan dari hadis yang panjang di riwayat Muslim. Apa tujuannya? Ingin menceritakan Allah itu lebih senang daripada orang yang ditinggal oleh tunggangannya dan mendapatkannya. Di hadis muttafaqun alaih hanya seperti itu. Ditinggal oleh tunggangannya dan mendapatkannya kembali, senang. Nah, di sini di riwayat Muslim lebih detail, lebih description, lebih jelas. Maka kita baca, lillahi asyaddu farhan bi taubati abdihi hina yatubu ilaih. Bahwa Allah itu lebih senang dan lebih gembira kepada taubatnya seseorang di saat dia dalam keadaan kekufuran atau kemaksiatan, dosa besar, bertaubat kepada Allah. Allah sangat cinta. Min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falah. Di sini akan disebutkan kisahnya yang lebih panjang daripada seseorang yang mana dia mendapati tunggangannya kembali di padang Sahara. Bagaimana kisahnya?
Disebutkan fangfalat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa aisa minha. Seorang pengembara dari negeri Arab yang kehidupannya di antara padang pasir, panas dan gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Sejauh mata memandang hanya kuning, dan itu kami rasakan, terutama di saat kami melaksanakan perjalanan dari Son'a ke Hadramaut melewati Ma'rib. Hunaka fi Ma'rib Sohra, maka di Ma'rib kami melihat jalan yang membentang satu, jalan bus kita besar, kanan kiri semuanya dalam keadaan padang pasir. Hanya jalan aspal membentang dari padang pasir. Maka kita melihat, inilah yang masyhur di dalam hadis-hadis, bahwa perjalanan Nabi dulu yang melelahkan ya seperti ini, dan begitu pun di sini. Maka orang ini dalam keadaan dengan tunggangannya, baik kudanya, baik keledainya, baik untanya, di mana melaksanakan perjalanan di situ unta itu atau keledai itu atau kuda itu membawa bekal, terutama air. Maka membawa seperti jerigen-jerigen air yang terbuat dari kulit, bukan dari plastik lagi, dari kulit kambing, digantung di sisi dari kudanya ataupun untanya. Kemudian bekal makanan, terutama di zaman itu roti yang diadon sendiri, seperti di hadis Nabi yang muttafaqun alaih kepada Abdullah ibnu Abi Aufa, inzil fajdah lana, turun wahai Abdullah, fajdah lana, maknanya bikin adonan sebelum berbuka. Maka mudah bagi Arab untuk membuat makanan. Alhasil semua makanan ada di tunggangannya, dan air persediaan ada, sehingga semua akomodasi untuk makan dan minum ada. Kemudian orang ini dohirnya duduk beristirahat di bawah pohon, hanya satu pohon, dua pohon yang ada di padang pasir itu. Mungkin dia mengikatnya dan dia tertidur, dan ikatannya itu terbuka dan seterusnya. Maka orang ini dalam keadaan bangun, dia dapati tunggangannya sudah jauh. Dia kejar, lari, gak tahu kemana. Yang jelas dia dalam keadaan berputus asa. Fa'aisa minha, maka dia berputus asa. Tunggangannya lari dengan makanannya, dan dia akan berjalan dalam keadaan di padang Sahara. Fa'ata syajarah fataja'a fi dhilliha, maka dalam keadaan mengejar berputus asa, semakin lari menjauh dan tidak terlihat dari ufuk. Sudah jauh, tidak kelihatan lagi di ufuk, sejauh mata memandang padang pasir itu hilang dari pandangannya. Sudah ke kanan ke kiri semua gersang, putus asa. Maka orang ini dalam keadaan sedih dan siap untuk mati. Mau survival bagaimana di padang Sahara yang gersang? Beda survival tersesat di hutan Indonesia. Maka teduh pertama, dan yang kedua banyak makanan-makanan dan banyak dari binatang-binatang yang bisa dibunuh, diburu. Adapun di padang gersang apa? Hanya ular derik, ataupun mungkin dob, itu juga susah di lubang, dan yang lainnya, kelinci-kelinci yang susah di lubang. Maka orang ini putus asa, dan dia akhirnya mendapati ada pohon. Sudahlah, aku terlentang di sini, nggak tahulah bagaimana nasibku. Tidur. Di saat terlentang, qad aisa min rahilatih, maka dia telah berputus asa dari tunggangannya yang kabur. Fabainama huwa kadzalik id huwa biha qaimatan indahu, maka di saat dia berputus asa, berbaring dan berpikir dia akan mati pelan-pelan, kehausan, kelaparan, kepanasan, maka tiba-tiba dia melihat si keledai atau si unta atau si himar itu nyengir di sebelahnya. Aku di sini. Maka orang ini sangat bahagia.
Fa akhadha bi khitamiha, maka langsung dia menarik tali kekangnya. Kena kau. Maka dalam keadaan senang dia berkata min syiddatil farah, dari senangnya dia berkata, Allahumma anta abdi wa anna rabbuk. Maka wahai Allah, engkau hambaku dan aku Rabb kamu. Kepada Allah dia berkata. Maka di sini sengaja oleh hadis disebutkan lafaz seperti itu, menandakan kaifa rajul lama yafrah bi syai yansa ay syai fa hatta huwa yaqul Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Kaif yaqul li rabbi? Wahai Allah, kamu hambaku dan aku Rabb kamu. Namun di sini kata Nabi tidak dihukumi bahwa orang ini kafir. Karena apa? Diberikan uzur min syiddatil farah. Fa idan idza kana rajul min syiddatil farah fi ayyi syai farah bi syai faqad rubama yatalaffaz wa qad rubama yaf'al syai'an laisa biqasdih bisababil farah fa hukmuhu yu'dar minhu. Maka hukumnya diberikan uzur. Seperti di sini tidak dikafirkan oleh Nabi, oh dia keluar dari Islam. Bagaimana dia mengatakan kepada penciptanya, kamu hambaku, dan dia makhluk mengatakan aku Rabb kamu wahai Allah. Kif? Berkata Nabi, akhta'a min syiddatil farah. Diberikan udzur bahwa dia berkata salah dikarenakan saking gembiranya. Maka di dalam hadis yang agung ini banyak sekali faidah yang bisa kita petik. Faidah yang pertama adalah rahmat Allah yang sangat besar kepada hamba-hambanya pelaku dosa. Jadi antum jangan menyempitkan bagi orang-orang pelaku dosa, terutama yang banyak membunuh kaum muslimin, yang zalim kepada kaum muslimin. Seperti ma'ruf, siapa yang paling zalim di zaman ini kepada orang-orang Palestina, kepada orang muslim. Maka kita mendoakan keburukan kepada mereka. Kita mendoakan keburukan kepada pemimpin-pemimpin Israel misalnya. Maka Allah jika menginginkan hidayah kepadanya, jika bertobat mereka orang-orang kafir itu yang membunuh kaum muslimin, bahkan genosid, maknanya membumi hanguskan. Dan berapa mati dari kelompok Filistin? Di atas dari puluhan ribu dibantai dengan bom-bom oleh mereka. Maka kemudian Allah memberikan hidayah misalnya dari pemimpin perang, bahkan pemimpin dari kerusuhan itu yang membunuh kaum muslimin. Maka Allah senang kepada hambanya. Maka di sini kita tidak boleh seorang hamba mempersempit keadaan. Misalnya kita sama-sama hamba, kita tidak ingin mereka pemimpin Israel misalnya bertaubat. Oh, jangan bertaubat, biar di api neraka mampus. Masalah taubat dan tidak bertaubat urusan Allah. Masalah hidayah urusan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Allah berkata kepada nabinya, tidak bisa memberikan kepada siapa yang diinginkan dari hidayah. Hidayah hanya datang dari Allah. Maka jika mereka orang-orang yang membunuh kaum muslimin kemudian bertaubat, maka alhamdulillah. Ingat dulu ada film pendek yang menghina Nabi. Ingat berapa tahun yang lalu. Maka film pendek yang menghina Nabi ini dibuat sengaja oleh orang kafir dan dia dalam keadaan sutradara. Maka pecahlah kebencian kaum muslimin. Namun apa setelah itu beberapa tahun diberikan hidayah, maka orang ini masuk kepada Islam dan Allah senang dengan perbuatan ini. Maka Allah yang memberikan hidayah dan Allah yang menciptakan surga dan neraka, apa urusannya kita? Begitupun di sini disebutkan Allah itu sangat senang kepada orang-orang yang kafir, musyrik, mujrim kemudian bertaubat. Ini lebih parahnya. Seperti dulu Umar ibnul Khattab menjadi musuh Islam yang paling keras. Dan dia paling jagoan bergulat. Tidak ada orang berani. Kemudian dia masuk Islam. Maka kegagahannya
dan kekuatannya, dijadikan Islam menjadi baik, menjadi terhormat. Seperti ucapan anaknya di Sahih Al-Bukhari. Berkata Ibnu Umar, "Mazilna a'izzatan mundu aslama Umar." Maka kaum muslimin menjadi terangkat derajatnya semenjak masuknya Umar. Maka meskipun pada saat itu belum hijrah, namun setelah masuknya Umar, maka kaum muslimin menjadi mulia. Maka Umar di sini protes kepada Nabi, kenapa dalam keadaan ketakutan beribadah? Kenapa dalam ketakutan melaksanakan demikian dan demikian? Maka semenjak masuknya Umar kepada Islam, orang-orang kafir musyrik mulai agak reda kekejamannya kepada kaum muslimin. Maka berkata Ibnu Umar, "Mazilna a'izzatan mundu aslama Umar." Bahwa kami terus menerus dalam keadaan jaya meskipun masih di Mekah dan negeri mereka negeri kufar, namun dengan masuknya Umar agak sedikit berkurang. Maka dulu di saat masuknya Umar, para kufar-kufar seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya tidak berani semena-mena kepada Nabi dan kepada kaum muslimin secara umum. Dan seperti diketahui di tarikh, di saat semua dalam keadaan hijrah, takut untuk ditangkap, dan bahkan Allah menginginkan ini, Allah menginginkan Rasulnya dan Abu Bakar hijrah bersama dalam keadaan tidak diketahui, dan merencanakan perencanaan karena mereka tidak ingin diketahui oleh orang-orang kufar musyrik Quraisy. Maka Nabi menyimpan Ali radhiyallahu anhu di tempat tidurnya. Dan malam itu langsung para spy, para mata-mata orang kufar mendengar bahwa Nabi akan keluar malam itu. Maka mereka siap untuk menggerebek Nabi pada malam itu. Kalau memang tidak ada, maka di situ dijadikanlah Ali radhiyallahu anhu sebagai orang yang berada di tempat tidur Nabi. Maka akhirnya masuk dan dilihat ternyata ada orang. Dipikirnya Nabi telah hijrah, ternyata masih ada. Dan akhirnya ketahuan bahwa itu Ali setelah lama, maka akhirnya dikejar. Dan begitupun Abu Bakar menyiapkan gembala-gembala kambingnya untuk menghapus jejak-jejak kaki mereka berdua dengan kambingnya yang banyak, dan dihapus oleh penggembala kambingnya jejak Nabi. Maka ini menunjukkan bagaimana peristiwa hijrah Nabi dan Abu Bakar, sahabatnya yang mulia, dalam keadaan tersembunyi. Namun Umar lain. Maka Umar seperti sering kita ulang, dia mengangkat pedangnya, man arada kullu nisa an tatarammal wa man arada kullu aulad al-aitam. Barang siapa yang menginginkan perempuan jadi janda-janda dan menginginkan anak-anak kecil menjadi yatim, maka sini halangi Umar. Umar akan hijrah mengikuti nabinya. Ini ucapan Ibnu Umar anaknya, "Mazilna a'izzatan mundu aslama Umar." Maka Islam itu menjadi mulia, tinggi derajatnya, tidak ditakuti lagi setelah masuknya Umar. Kemudian setelah itu hijrahlah Nabi, dan jelas kemuliaan Islam semakin kuat, di mana Nabi mempunyai kedudukan yang agung, mempunyai tempat yang agung di Yathrib ataupun di Madinah sekarang, dengan para sahabatnya dari as-sabiqunal awalun minal muhajirin dan ansor. Maka kembali kepada permasalahan bahwa Allah Jalla wa Ala di sini sangat mencintai kepada orang-orang yang bertaubat dari kekufuran ataupun dari dosa-dosa besarnya, yang mana taubatnya di sini sangat dicintai oleh Allah, lebih dicintai daripada seorang hamba yang mendapati tunggangannya kembali, seperti di hadis tadi. Maka di dalam hadis ini pun terdapat keutamaan bahwa taubat itu dari peribadatan yang sangat dicintai oleh Allah,
Dan tadi juga keutamaannya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Maka 2 keutamaan. Dan yang ketiga keutamaan hadis ini, isbat sifatul farah. Maka menetapkan sifat al-farah. Kita kembali kepada ilmu akidah al-wasitiyah misalnya, bahwa kita menetapkan sifat untuk Allah dari ayat Al-Quran dan dari hadis. Nah, di sini di hadis disebutkan innallaha asyaddu farhan, bahwa Allah itu lebih farh, lebih senang. Nah, berarti di sini kita menetapkan sifatul farh, sifat senang. Dari mana? Dari lafaz hadis tadi, bahwa Allah itu lebih senang dari orang yang hanya sekedar mendapatkan tunggangannya kembali. Allah lebih senang kepada orang-orang yang bertaubat kepadanya dari dosa-dosa besar, bahkan dari kekufuran, kebid'ahan, kesyirikan dan yang lainnya. Dan ini sifatul farah ditetapkan di dalam hadis. Dan tentunya farahnya Allah tidak sama dengan farahnya makhluk, karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dan di dalam hadis ini pun menjadi pendalilan apa? Ida kana rajul fi syiddatil farah fala hukmu alaih la fi hukmi al-fiqh wala fil aqidah bal. Maka di sini contohnya fil aqidah. Fa hada rajul yaqul Allahumma anta ya rabb abdi wa ana rabbuk. Berkata langsung kepada Allah, wahai Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabb kamu. Maka di sini dihukumi oleh Nabi bukan dalam keadaan kufur. Limada? Lianna dukira khata'. Fahada kama rajul masalan ya'ti bi lahwi fil yamin, di mana dia bersumpah dalam keadaan lahwi, maka tidak diambil. Seperti Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, la yu'akhidukumullahu bilagwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Maka dari sumpah-sumpah Allah tidak mengambil dari perkara-perkara yang dalam keadaan lupa atau dalam keadaan dia mengucapkan sumpah tetapi tidak ingat. Namun Allah mengambil sumpah-sumpah mereka bima kasabat qulubukum. Hada huwa makna hada rajul yaqul anta rabbi anta abdi wa ana rabbuk. Bi khilaf al-istihza. Adapun jika al-istihza, ma makna al-istihza? Mengolok-ngolok agama ini. Idan huwa yastahzi, ya Rabb anta abdi. Wa huwa yastahzi, ya'rif al-kalam. Fa idan hukmuhu huna laisa lahu udur. Limada? Lianna Allah yaqul fi surati Taubah kama madha ma'ana fi kitab tauhid wa ila akhir wala in sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum Maka di sini dukira sebabnya hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dan disahihkan oleh Syekh kami Muqbil, bahwa ada orang-orang munafik, yang mana orang-orang munafik ini yastahzi fi jabhah lama ra'a al-muslimin fa yaqulun haula al-muslimun haula arghabu butunan wa akhwafun nas indal liqa ay liqa'il adu. Mereka orang-orang muslim tukang makan, kalau makan senang, namun perang takut pengecut. Al-an yasubu sahabah wa yasubu sahabah kafir. Maka orang yang mendengar ini dari kaum muslimin, apa yang kalian bicarakan? Wallahi aku sampaikan kepada Nabi. Maka mereka bilang, jangan. Aku sampaikan kepada Nabi. Disampaikanlah kepada Nabi. Sebelum dia ingin menyampaikan kepada Nabi, Nabi telah mengetahuinya. Maka mereka dalam keadaan meminta maaf kepada Nabi, dan Nabi dalam keadaan naik unta dan berpaling dari mereka.
Maka ya Rasulullah innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya Rasulullah innama kunna nakhudu wa nal'ab. Belum turun ayat. Maka lihat bagaimana Al-Quran di zaman dulu. Bahkan sahabat ini ingin menyampaikan, belum sampai kepada Nabi. Nabi sudah dalam keadaan mengetahui. Dan didapati orang-orang munafik ini dalam keadaan di bawah kaki Nabi dan Nabi di atas untanya dengan gagah, tidak mau menerima dari maaf mereka. Maka turunlah ayat wa in sa'altahum, jika kamu menanyakan perkara ini wahai Muhammad, la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kamu mencela para sahabat kami, kata Nabi. Ya Rasulullah, kami hanya main-main, kami hanya mengolok-olok saja. Maka turun ayat di sini. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Maka dengan perkara-perkara ayat-ayat Al-Quran dan juga permasalahan Rasulnya dan permasalahan Allah dan Rasulnya dan para sahabat termasuk permasalahan agama, kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-oloknya. Mengolok-olok para sahabat berarti mengolok nabinya. Dan jika mengolok nabinya berarti mengolok Allah. Dan mengolok nabinya, mengolok para sahabat, mengolok-olok ayat-ayat Allah. Maka jawabannya la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan ambil udur. Aku mengolok-olok, aku bermain-main. Kalian telah kufur, keluar dari Islam. Maka Nabi pergi dari mereka. Idan huna laisa hukmuhu al-istihza. Lama hada rajul yafrah wa yaqul ya Rabb anta Rabbi wa ana abduk. Fahimtum? Hadi fi mas'alatil aqidah. Wa kadalika fi mas'alatil fiqh fi ayyi syai. Kama rajul masalan wa imra'ah qad tatallaqa wa masalan. Summa ba'da dalika fi sabil yarji'un wa ila akhir. Fali wa bi syiddatil farah wa bi syiddati kada nasya min ba'dil ahkam. Labudda bi kada, labudda bi mahar, labudda bi masalan aqd jadid au kada masalan. Fa fi kadalika fi mas'alatil fiqhiyah. Fa idan bani Adam huna nasiya bi syiddatil farah. Fa fi mas'alatil ahkam fiqhiyah ma'dur. Wa kadalika huna fi mas'alatil i'tiqadiyah. Kaifa huwa yaqul Allah abd ay abdi wa ana ilahuk ana rabbuk. Maka jelas di sini dalam keadaan terbalik. Namun di dalam hadis tidak dikatakan bahwa orang ini kafir musyrik, bal Nabi qala akhta'a min syiddatil farh. Maka dia salah dalam keadaan sangat senang. Maka ini yang bisa kita berikan dari hadis ini. Dan hadis ini banyak sekali faidahnya seperti yang kami sebutkan tadi. Di antaranya sifat Allah al-farh dan juga udur bagi orang yang mengatakan ucapan seperti ini li siddatil farh wa yajuz kadalik fi masailil fiqhiyah ida ya'ti bi siddatil farh summa yadkhul ila al-mukhalafat fayu'tabar minal udur. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Ilmul qiraah. Yalla ta'alu. Gimana kita sambung dengan ilmul qiraah? Atau capek? Kif hada capek? Kusala antum. Enggak mau belajar. Khalas naktafi ila huna. Santri-santri ini memang mudah capek. Allahul musta'an. Kita baru belajar 40 menit. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhan